Assalamualaikum Mas Bro, ya kembali lagi kita di Fajar Daily dan kali ini kita akan bahas PDPP ya dan cara underwaternya atau MG itu keluar dengan sangat cantik di saham ini guys. Nah kita akan lihat pergerakan PDPP dari hari pertama dan kemarin hari kedua guys. Kalau hari pertama langsung lock arah tanpa volume. Nah ini banyak teman-teman atau retail yang mengira wah besok ini arah lagi. Dan yes bener, di kemarin tanggal 10 itu PDPP arah lagi guys, tapi langsung turun. Nah tapi turunnya enggak langsung ARB sebenarnya. Coba kita lihat ya dari chart 5 menit. Kalau kita lihat di sini, ini di tanggal 10, nah 5 menit lah, jadi nggak langsung ARB, masih dikasih waktu sekitar 5 menit bagi teman-teman yang sebenarnya punya harga IPO buat kejual gitu ya, bukan buat beli guys. Nah kalau teman-teman IPO hunter, pasti kalau seperti ini kan saatnya jual ya, bukan saatnya beli. Kalau yang beli berarti namanya itu FOMO hunter. Nah, bukan IPO hunter, FOMO hunter. Jadi bagi teman-teman yang wah gue rugi nih, rugi gede di PDPP, berarti bukan IPO hunter, tapi FOMO hunter. Kalau saya sih masih ada ya. Masih ada karena saya nggak mantengin, saya kira arah lagi memang. Nggak pasang TS juga, kesalahan saya itu. Saya itu PDPP punya di harga IPO, saya ikut. Ya, dapat jatah IPO kan cuman sedikit guys. Cuman sedikit ya, cuman di bawah 1%. Dan sekarang masih floating gain kalau yang ikut IPO gitu. IPO hunter masih floating gain dan saya yakin nanti bisa cuan walaupun tipis. Tunggu aja nanti kebongkar kita bisa jual seperti itu. Masih bisa cuan kalau HVG IPO. Tapi kalau teman-teman yang FOMO hunter dan suka antri di arah, wah ini mampus. Karena minusnya itu berapa berarti? Banyak bener minusnya. Mungkin minusnya udah 30%-an atau 30% ya. Gila. 30 yang antri di arah gitu ya. Minusnya 30%. Nah, apa yang terjadi di PDPP ini? PDPP itu OW-nya MG. Ya, OW-nya MG. Di sini hari pertama tanggal 9 itu MG belum jualan memang. Dia malah beli sedikit ya, cuma 500 jutaan. Beli dikit MG di 500 juta dan close arah. Nah, yang jadi masalah adalah bukan di sininya, yaitu bukan di pasar regulernya. Jadi bagi teman-teman yang istilahnya itu UE-nya belum jualan gitu ya, ternyata jualannya lewat pasar nego dan itu yang saya miss guys. Ternyata di sini guys, ternyata ada MG itu pakai cara tanda kutip cara licik ya buat jualan gitu ya, caranya licik. Kita lihat di sini ya, cara licik MG. Ternyata di pasar nego nih. Saya nggak ngeh di ini malahan guys. Nah, di sini guys. Mas Budha di sini ya. Set. Tuh, ya kan? Jadi ada tukeran barang dari MG ke IN. Jadi MG-nya di hari pertama itu nggak ngejual di pasar reguler, tapi ngejual di pasar nego. Ya, tanggal 9 itu. Sekitar 30 miliar gitu ya. Udah cuan lah, dia dapat harga IPO ya nggak? MG kan dapat harga IPO, dia jual di arah pertama alias cuan 30%-an kan gitu kan. Nah dia jual ke IN. Nggak tahu nih jualnya itu karena dia itu pengen merealisasikan profit ya, atau dia cuman jual ke temannya sendiri supaya bisa guyur dan enggak dianggap jelek sama retail. Karena MG kan MG sekuritas kaya ya nggak, sekuritas yang nggak semua orang itu bisa punya ya, sekuritas yang bonafit lah seperti itu. Jadi biar namanya itu nggak jelek, ngeguyur di hari pertama gitu ya, makanya dia alihkan ke sekuritas dia yang lain. Sebenarnya mungkin punya dia juga gitu ya, IN ini dia bikin sekuritas kan bisa aja. Saya punya MG, saya punya IN juga gitu ya. Nah, terus kejadiannya di hari kedua. Tanggal 10. Coba kita lihat tanggal 10 di sini kemarin yang waktu candle-nya open high itu. Nah, kalau kita lihat di sini di nego nggak ada. Mas Bro lihat di pasar reguler ya. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih info sebuah sekuritas yang mempunyai fitur trailing stop yang sangat powerful dan berguna bagi diri saya. Dan mungkin bagi teman-teman semua tentunya. Nah, di sini adalah sekuritas dari MNC atau Motion Trade. Nah, ini ada fiturnya namanya trailing order yang sangat powerful menurut saya, guys. Nah, ini bacanya gimana? Yaitu saham HDIT itu akan terjual otomatis
saat dia turun 1% ya dari harga tertinggi. Nah, itu langsung otomatis. Jadi teman-teman kalau misalnya BSJP beli sore, paginya langsung Mas Bro set seperti ini. Mas Bro nggak usah pantengin di awal market, dia akan kejual secara otomatis 1% dari harga tertinggi. Biasanya kalau sahamnya loncat itu langsung kejual, guys. Ya, bagi teman-teman yang pengen buka akun MNC Sekuritas, Mas Bro bisa kontak saya aja. Kontaknya ada di deskripsi, dan promo kali ini itu nggak ada minimal deposit reguler. Set. Nah, IN-nya kejual, guys. Bener nggak? Jadi kalau teman-teman kalau di misalnya MG ini punya IG gitu ya, siapa yang ngeguyur bandar? Ya iya, lulu sendiri yang ngeguyur, lihat. Hari pertama MG ngejual ke IN lewat pasar nego. Hari kedua IN ngeguyur. Mas Pur tangkap nggak di sini? Jadi yang ngejual ya MG juga sebenarnya. Jadi MG pakai sekuritas IN itu dia cuan dengan AVG 332. Nah, ini hampir double arah. Terus MG dengan MG-nya sendiri itu cuan di AVG 289. CL di mana? Untung gede, guys. Ya, sekuritas MG untung gede, tapi ini di luar ekspektasi teman-teman semua ya waktu di terigu ya. Waktu di terigu memang arahnya sampai tinggi ya, sampai berkali-kali gitu ya. Makanya teman-teman ini pada FOMO seperti itu, pada antri di arah. Ternyata di hari kedua pun udah diguyur sama MG dan IN ya. Sebenarnya IN MG juga seperti itu ya, barang dari MG juga. Jadi ya ini buat pelajaran aja bagi teman-teman semua ya. Kalau ikut IPO itu mending IPO hunter, jangan FOMO hunter ya. Jangan FOMO hunter. Kalau yang FOMO hunter yang cuan di BSBK. BSBK itu yang nambah muatan cuan gede loh. BSBK waktu itu kan saya waktu itu bikin list ya. Yang pertama itu BSBK, yang kedua MKTR, yang ketiga PTPP, yang ketiga KDTN kan itu kan. Saya ngasih urutan-urutan itu. Ya kalau teman-teman yang istilahnya itu porsinya banyak di KDTN nih, BSBK ya harusnya cuan gede gitu ya. Kalau porsinya tuh imbang, ya IPO Hunter itu cuan semua loh. IPO Hunter tuh cuan semua ya, minimal. Ini aja sebenarnya PDPP tuh kalau jual kemarin cuan juga. Kalau ARB pun ini sekarang kita masih floating gain di atas 25%. Jadi sebenarnya masih oke-oke aja gitu ya. Semua saran kita yang jelek itu adalah pre. Pre itu hari pertama memang naik dia sekitar 15%, cuman sampai sekarang masih ARB ya. Itu doang sih yang jelek. Gini guys ya. IPO Hunter masih cuan, cuman ya nggak bisa keluar gitu. Nah ini dia Mas Bro ya, cara jualan MG dengan cara licik ya. Licik kalau kayak gini ini licik guys. Licik karena kan nggak semua retail atau nggak kita itu nggak semua tahu ada transaksi di nego itu, kita nggak merhatikan gitu ya. Nggak merhatikan, dia main alus ya, main licik di belakang gitu. Dia kasih ngeguyur. Artinya dia apa? MG ini hari kemarin itu ngeguyur berapa? 44 tambah 22 ya. 66 miliar. Cuannya lumayan kan? Lumayan, 66 miliar, anggaplah cuan 30% gitu ya. Padahal lebih 50% mungkin cuannya. Wow, 33 miliar guys. Dan 2 hari cuan 33 miliar. Ya, ambillah seperti itu ya. Gitu Mas Bro ya. Untuk MG besok-besok kedepannya nih ya, jangan terlalu mendewakan W. W-nya bagus, mantap, kayak bisa arah berjilid-jilid gitu ya. Ya saya juga ngikut-ngikut kayak gitu, ternyata ya Mas Bro, ternyata kita tetap harus pasang trailing stop. Ya, tetap harus pasang trailing stop walaupun itu UE yang bagus, kita tetap harus pasang trailing stop. Karena apa? Karena yang megang itu lain-lain. Yang megang tuh lain-lain. Misalnya MG yang sekarang itu mungkin beda sama MG yang di terigu atau MG yang dulu-dulu gitu ya. Itu mungkin beda orangnya. Karena kan MG hanya satu orang doang, bisa aja 2, bisa ada 3, bisa banyak. Ya, banyak orang yang bikin sekuritas MG, kayak Mas Bro punya ajaib, saya punya ajaib, gitu kan. Beda kan, Mas Bro beda, saya beda gitu. Jadi mungkin aja orangnya beda, tapi tetap harus hati-hati. Kalau Mas Bro lihat ini UE-nya itu suka ngarang-ngarain, ya mungkin aja pas itu arah, terus waktu dipegang yang lain beda lagi kan, seperti itu. Jadi tetap IPO Hunter itu harus hati-hati. Dan pelajaran yang kita dapat dari PDPP adalah jangan pernah antri arah.
Jangan pernah antri arah karena nanti akan keguyur, guys. Kalau Ipo Hunter ya udah diemin aja sampai cuan. Kalau kebongkar jual gitu ya, terus lupain gitu ya kan, saya suka ngomong kayak gitu. Kalau yang antri-antri arah-arah, wah itu biasanya yang hancur. Apalagi kalau udah open high, mulai turun malah HK. Wah, itu hancur biasanya seperti itu kalau Ipo Hunter. Oke, mungkin itu aja Mas dari kita. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya, guys.